Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Belajar Bersama Mahasiswa mempersembahkan mentoring ujian akhir semester tahun 2021 mata kuliah Demografi. Sub yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mortalitas. Konsep mortalitas diartikan sebagai peristiwa kematian yang terjadi pada anggota penduduk yang hanya dialami sekali seumur hidupnya. Konsep mortalitas mengacu pada keadaan vital yang masing-masing saling bersifat mutually eksklusif, yaitu lahir hidup atau live birth adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan lahir hidup adalah anak yang dilahirkan hidup pada saat dilahirkan tanpa memperhatikan lama kandungannya, walaupun akhirnya meninggal dunia. Yang kedua adalah lahir mati atau fetal death. Adalah saat bayi dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa, tidak ada tanda-tanda kehidupan misalnya seperti menangis, bernafas, jantung berdenyut, disebut lahir mati atau stillbirth, yang tidak diperhitungkan sebagai kelahiran dalam fertilitas. Yang ketiga adalah mati atau death, yaitu keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Artinya mati hanya bisa terjadi karena jika didahului dengan kelahiran hidup. Selanjutnya, ukuran mortalitas digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu komunitas penduduk. Ukuran yang umum digunakan adalah angka, rasio, dan persentase. Selanjutnya, ada ukuran-ukuran dasar dalam mortalitas. Yang pertama adalah angka kematian kasar, yaitu merupakan jumlah kematian per 1000 penduduk tahun tertentu. Rumusnya adalah CDR sama dengan D per P kali 1000, di mana CDR adalah crude death rate dan D-nya adalah merupakan jumlah kematian pada tahun tertentu. Sedangkan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. Dapat diambil contoh, jumlah penduduk Kota Malang 760.313 jiwa. Kemudian apabila ada 856 kematian selama 2001, maka CDR Kota Malang tahun 2001 adalah 856 dibagi 760.313. Kemudian dikalikan 1000, maka 1,13 tiap 1000 penduduknya. Yang kedua adalah angka kematian menurut Age Specific Death Rate, adalah jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk kelompok umur tersebut pada tahun tertentu, di mana ASDR sama dengan DI dibagi PI dikali 1000. Contoh perhitungan ASDR, di mana asumsi umur 5-14 tahun, yaitu jumlah kematian sebanyak 227 dibagi jumlah penduduk per kelompok umur 5-14 tahun, yaitu 504.028. Dikali 1000 sama dengan jumlah kematian kelompok umur pada tahun tersebut adalah 0,45. Yang ketiga ada angka kematian bayi, adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun atau 0-11 bulan per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, di mana IMR sama dengan DO dibagi B kali 1000. Maka infant mortality rate-nya pada tahun 2000 di Jember adalah kematian bayi kurang dari 1 tahun sejumlah 6.658 dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun 2000, yaitu 343.692. Kemudian dikali 1000 sama dengan terdapat 19,4 kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Ukuran dasar dalam mortalitas yang selanjutnya ada angka harapan hidup, yang merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup didasarkan pada ASDR pada tahun tertentu. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima ada rasio kematian perinatal atau perinatal mortality ratio dan angka kematian perinatal atau perinatal mortality rate. Kematian perinatal adalah kematian pada perinatal, yaitu sesaat sebelum kelahiran atau saat kelahiran dan beberapa saat setelah kelahiran sampai kematian bayi maksimal 7 hari. Dapat dilihat rumus rasio kematian perinatal dan angka perinatal, di mana D2 adalah jumlah kematian bayi maksimal umur 7 hari, DF jumlah kematian bayi minimal umur 28 minggu, dan B adalah jumlah kelahiran hidupnya. Yang keenam ada angka kematian baru lahir atau neonatal death rate, adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran pada periode tertentu, yaitu rumusnya adalah jumlah kematian bayi kurang dari 1 bulan dibagi jumlah kelahiran dikali 1000.
Dan yang ketujuh, angka kematian lepas baru lahir atau post-neonatal death rate adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran pada periode tertentu. Rumusnya yaitu adalah jumlah kematian bayi 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran dikali 1000. Ukuran mortalitas yang ke-8 adalah angka kematian anak di bawah 5 tahun atau childhood mortality rate adalah jumlah kematian anak berumur usia di bawah 5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak usia yang sama pada atau pertengahan tahun tersebut, yaitu rumusnya adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun dibagi jumlah anak berumur kurang dari 5 tahun dikali 1000. Dan yang ke-9 ada angka kematian anak atau child mortality rate adalah jumlah kematian anak berumur 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut, yaitu rumusnya adalah jumlah kematian anak umur 1-4 tahun dibagi jumlah anak berumur 1-4 tahun dikali 1000. Yang ke-10 ada proporsi kematian anak di bawah 5 tahun atau proportion of children dead under 5 adalah proporsi kematian anak di bawah 5 tahun selama 1 tahun tertentu terhadap jumlah seluruh kematian selama tahun tersebut. Rumusnya sama dengan jumlah kematian anak berumur kurang dari 5 tahun dibagi jumlah kematian dikali 1000. 11. Angka kematian maternal atau maternal mortality rate adalah jumlah kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Rumusnya adalah sama dengan jumlah kematian maternal dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000. Yang ke-12 ada angka kematian menurut penyebab atau cause-specific death rate, yaitu menyatakan banyaknya kematian untuk suatu sebab tertentu per 100.000 penduduk. Rumusnya adalah cause-specific death rate sama dengan jumlah kematian karena T dibagi jumlah penduduk dikali 100.000. Yang ke-13 ada case fatality rate atau CFR, adalah banyaknya kematian penderita penyakit tersebut selama satu periode per jumlah penderita, yaitu CFRT sama dengan jumlah kematian karena T dibagi jumlah penderita T dikali 100.000. Yang ke-14 ada proporsi kematian karena sebab tertentu atau proportion dying of specific cause death atau disingkat PDSC, adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh kematian. Rumusnya adalah PDSC sama dengan jumlah kematian karena T dibagi jumlah seluruh kematian dikali 100.000. Sub selanjutnya kita akan memahami fungsi-fungsi yang ada dalam tabel Abridged Life Table. Di sini adalah tabel penduduk wanita England dan Wales tahun 1985. Yang pertama adalah NQX atau probabilitas meninggal antara X dan X plus N tahun. NQX pada saat X5 dan N5 adalah 0,000905, yang artinya dari penduduk yang telah mencapai ulang tahun kelima ada 0,000905% yang meninggal sebelum mencapai usia 10 tahun. Yang kedua ada NPX adalah probabilitas hidup antara umur X dan X plus N tahun. Jadi hubungannya dengan NQX adalah NPX sama dengan 1 NQX atau NPX plus NQX sama dengan 1. Maka jika 5Q5 sama dengan 0,000905, NP5-nya sama dengan 0,999095. Artinya dari penduduk yang telah mencapai ulang tahun kelima ada 99,92% yang bertahan hidup dan mencapai usia 55 tahun. Yang ketiga ada LX atau jumlah orang hidup pada umur tepat X. Jadi jika L0 yang disebut juga radit adalah suatu jumlah penduduk awal yang biasanya 100.000 atau 1000, maka LX adalah jumlah penduduk yang tetap hidup pada umur tepat yang berasal dari penduduk awal LO tersebut. Cara menghitung LX adalah LX sama dengan LX dikurangi N dikali NPX dikurangi N. Dengan asumsi X sama dengan 5 dan N sama dengan 5, maka hasilnya 98,831. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa probabilitas tetap hidup dari umur X ke umur X plus N adalah jumlah orang yang hidup pada umur X plus N dibagi jumlah orang yang hidup pada umur X.
Yang keempat adalah NDX, adalah jumlah kematian yang meninggal antara umur tepat X dan X plus N atau merupakan selisih antara 2 LX. Untuk menghitungnya adalah NDX sama dengan LX dikurangi LX ditambah N. Dengan asumsi X sama dengan 1 dan N sama dengan 4, maka hasilnya adalah 62. Jumlah kematian juga dapat dicari dengan NDX sama dengan LX dikali NQX. Artinya dari penduduk yang telah mencapai masa ulang tahun ke-1, terdapat 62 orang yang meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun. Yang kelima adalah NLX. NLX adalah jumlah tahun orang hidup atau person years live yang dijalani seseorang antara umur tepat X dan X plus N. Artinya setiap orang yang berhasil tetap hidup selama kurun waktu N akan menyumbang N hidup orang lain. Sedangkan mereka yang meninggal dalam kurun waktu tersebut menyumbangkan NAX tahun orang hidup. Jadi NAX adalah proporsi waktu dari waktu interval antara X dan X plus N yang sempat dijalani oleh mereka yang meninggal selama kurun waktu tersebut. Angka ini didapat dari angka kasar atau lebih sering diasumsikan adalah NLX sama dengan N dalam kurung LX plus N plus NAX dikali NDX. Jika diasumsikan kematian terjadi pada pertengahan tahun di mana NAX sama dengan 0,5, maka rumus di atas menjadi NLX sama dengan N dalam kurung LX plus N dibagi 2. Maka dapat diperhitungkan dengan asumsi N sama dengan 5, X sama dengan 5, yaitu hasilnya adalah 494.842,5. Artinya kohor dengan radius 100.000 orang antara umur tepat 5 tahun dan 10 tahun menjalani 494.842,5 tahun orang hidup. Yang keenam ada TX. TX adalah jumlah tahun orang hidup atau person years live setelah umur tepat X sampai semua anggota kohor meninggal, yaitu merupakan akumulasi kolom NLX dari bagian bawah. Dengan rumus TX sama dengan TX plus N plus NLX, di mana X-nya adalah 80 dan N-nya sama dengan 5, maka hasilnya adalah 404.244. Yang terakhir ada IX atau angka harapan hidup. Seseorang pada saat umur tepat X tahun atau expectation of life at age disimbolkan dengan X yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahunnya yang ke X. Oleh karena jumlah tahun yang harus dijalani oleh orang sebanyak LX adalah TX, maka rumus IX sama dengan TX per LX. Dengan asumsi X sama dengan 10, maka T10 per L10 sama dengan 6.765.850 dibagi 98.924, maka hasilnya adalah 68,39. Yang artinya jika seseorang telah mencapai ulang tahun ke-10, maka secara rata-rata ia diharapkan dapat hidup 64,70 tahun lagi. Hingga hidup ia diperkirakan akan meninggal pada umur 74,7 tahun. Angka harapan hidup saat lahir atau expectation of life at birth menunjukkan rata-rata harapan hidup seseorang sejak ia dilahirkan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ujian akhir semester 2021. Semangat ya teman-teman. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.